Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Diduga pilot lalai, pesawat Lion Air tabrak gar Barata di Merauke. Jalan rusak parah, warga Naukenjerai, Merauke minta Pemkab segera perbaiki jalan. Minyak tanah langka di Merauke. Kantor Imigrasi Timika selama tahun 2022 mendeportasi 2 WNA ke negara asal. Kedua WNA yang dideportasi tersebut terjerat kasus narkoba. Mereka berasal dari negara Australia. Kedua WNA yang dideportasi yaitu DK dan SR. Australia kemarin yang terkait narkotika tuh ya di atas itu. Oh iya. Ya, itu sudah kita deportasi kemarin di bulan Agustus kan. Setelah selesai prosedur selesai di sini lah ya. Dalam artian kan kita mendeportasi kalau sudah tindakan hukum sudah dijalankan semua, kemudian ada putusan baru kita deportasi. Gitu. Mereka sudah deportasi kemarin di bulan Agustus. Jadi itu setelah ini berkoordinasi dengan Polres, dengan BNN, seperti apa seperti itu kan. Jadi sudah ada keputusan, ya kita langsung mereka menyerahkan ke kita langsung proses deportasi. Jadi yang untuk tahun kemarin hanya 2 orang aja ya? Dua orang yang deportasi, 1 orang dipindahkan ke rumah detensi imigrasi. Orang Myanmar gitu. Harus ke kedutaan, dia tidak punya dokumen. Jadi kita pindahkan ke kedutaan, tapi sampai masa penahanan 30 hari di ruang detensi belum datang, rupanya terpaksa kami pindahkan ke rumah detensi imigrasi untuk diproses di sana. Karena kan ada batas-batas tertentu untuk di ruang detensi sini hari itu maksimal 30 hari. Sementara untuk tahun 2023 belum ada warga negara asing yang dideportasi dan tersangkut kasus hukum di Timika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Nelayan di kampung Binaloka kini sudah mulai berani turun ke laut untuk mencari ikan. Namun mereka belum berani berlayar jauh ke tengah laut karena khawatir cuaca bisa sewaktu-waktu berubah. Nelayan di kampung ini mengaku trauma karena beberapa kali mereka terkecoh akibat cuaca yang tiba-tiba berubah. Mereka tidak jauh-jauh mencari ikan, hanya sekitar 3 hingga 5 mil dari bibir pantai, padahal biasanya sampai 30 mil dari pantai dengan jarak tempuh 2-3 jam. Sudah mau berlayar cari ikan ini, Pak? Yes. Rencananya kapan ini, Pak? Sebentar sore, Pak. Sebentar sore. Pak, kalau mencari ikan dengan situasi kondisi laut seperti ini, apa mencari jauh-jauh atau dekat-dekat saja, Pak? Kita dekat-dekat saja. Kenapa dekat-dekat, Pak? Karena memang bekalnya cuma perbekalan 2 hari saja, jadi. Oh, 2 hari saja. Tapi ini cuaca ini masih cukup rentang, Pak ya? Masih cukup keras, Pak ya? Kalau sekarang ya aman. Aman. Kira-kira nanti lagi yang ininya kapan itu, Pak? Habis bulan ini, bulan berikutnya lagi baru. Oh, gitu. Jadi carinya sekitar berapa mil dari pantai ini, Pak? Paling berapa mil? Paling Berapa jam dari pantai ini? 2 jam. 2 jam, Pak ya? Oh, 5 mil, 6 mil. 5 mil ya. Ini sebentar baru mulai, Pak ya? Semua ya, Pak ya? Iya. Oke. Nah, kemarin yang turun itu bagaimana hasilnya, Pak? Lumayan? Ya, lumayan. Lumayan, Pak ya? Ada Hasilnya? yang lebih 100 tusuk, ada yang 20 tusuk, macam-macam. Oh, gitu. Nelayan di kampung Binaloka selama beberapa pekan ini menunda mencari ikan hingga ke tengah laut karena cuaca di perairan selatan tidak menentu, sehingga pendapatan mereka terpuruk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Berikan kemampuan bagi kami untuk kami. Saat ini banyak guru bahkan kepala sekolah yang ditugaskan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Mimika tidak ditetapkan berdasarkan SK Bupati, namun hanya menggunakan nota dinas. Pelaksana tugas Bupati Mimika Johanis Retop mengatakan kejadian ini menyalahi aturan karena penugasan guru atau kepala sekolah harus dengan SK Bupati, sementara nota dinas dikeluarkan kepala dinas. Johanes berjanji akan melakukan perombakan agar birokrasi ini berjalan benar dan sesuai aturan. SK itu jabatan yang surat keputusan bupati itu tertinggi di kabupaten.
Sehingga tidak boleh ada SK-SK lain ataupun apalagi hanya sekedar nota dinas kemudian menjabat. Ini tidak boleh terjadi. Saya sudah perintahkan dari awal sejak bulan September atau bulan Oktober, saya sudah bilang bahwa dan sudah diedarkan suratnya bahwa saya sudah edarkan kepada semua bahwa semua pegawai yang bekerja dengan nota dinas kembali ke posisinya sesuai dengan SK yang diberikan. Kalau memang kita merasa bahwa di tempat itu ternyata memang membutuhkan guru, jangan dengan nota dinas, kita usahakan harus dengan surat keputusan bupati. Begitu, ya, ini terkait kembalikan pada posisinya. Artinya begini, kepala sekolah itu pertama harus punya sertifikat. Yang kedua, kalau dia belum punya sertifikat, guru-guru guru agama, guru pendidikan jasmani itu memang tidak boleh jadi kepala sekolah. Bupati Mimika juga berpesan kepada para guru maupun pegawai di lingkup Pemda Mimika agar yang bertugas berdasarkan nota dinas segera kembali ke posisi sebelumnya. Kasus ini menunjukkan buruknya birokrasi di Kabupaten Mimika dan bila tidak segera dibenahi akan menimbulkan kerancuan dan berujung pada buruknya pelayanan masyarakat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. dengan baik, boleh kami